Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tentu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masih membahas di kitab Sahih Adab Islami. Pertemuan sebelumnya 1 bulan yang lalu masih membahas tentang adab masjid, adab-adab yang ada hubungannya dengan masjid. Poin yang terbahas sebelumnya kalau tak salah pada poin taswiyatus sufuf. Taswiyatus sufuf itu berarti merapatkan, meluruskan shaf, merapatkan dan meluruskan shaf. Sekedar mengingatkan Nabi Muhammad itu kalau mau mengimami sholat, beliau itu menghadap ke makmum. Beliau menghadap ke makmum. Setidak-tidaknya beliau mengingatkan kepada makmum untuk meluruskan shaf. Redaksinya yang dipakai oleh Rasulullah cukup banyak. Ya, di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah, di samping memang ada redaksi-redaksi yang lain. Kemudian saya ingatkan lagi seperti yang pada pertemuan sebelumnya, Rasulullah menyuruh kita jangan memberikan celah, jangan memberikan kesempatan untuk syaitan itu mengisi celah-celah di antara shaf yang ada, di antara shaf yang ada. Maka di situ disebutkan wala tadabu furujatin li syaitan, jangan sekali-kali memberikan celah untuk syaitan. Wa man wasala shafan wasalallahu tabaraka wa ta'ala. Ini pernah saya sampaikan. Dan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari itu sahabat Anas bin Malik menggambarkan sahabat itu sampai mengatakan wa kana ahaduna yusiku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamu bi qadamihi. Dan salah satu di antara kami ini menempelkan pundaknya ke bahu temannya dan menempelkan kakinya ke kaki temannya, rapat lurus, sehingga saya katakan cara berdiri sholat itu kakinya itu, jari-jarinya itu menghadap ke kiblat lurus, bukan serong keluar ataupun serong ke dalam. Kalau kakinya itu lurus maka nempel. Kalau
serong keluar nanti yang nempel cuma kelingkingnya saja, cuma kelingkingnya. Saya lihat memang sok di sini juga masih renggang. Tapi memang saya tidak akan main itu. Ya, saya husnuzon saja kenapa kok sok itu kadang masih jarang tidak mau ditempel. Mungkin karena belum biasa, atau mungkin karena kering jeli, atau mungkin malah justru ditempel karena ada khusyuk atau mungkin begitu. Tapi biasa seperti yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Pak, kalau terlalu rapat nanti tawaruknya itu jadi tidak sempurna. Kadang-kadang memang pas ketika rapat, terlalu rapat, pas di rakaat terakhir itu untuk melakukan duduk tawaruk itu kadang-kadang tidak iso. Akhirnya mau tidak mau melakukan duduk iftirash. Saya mengatakan bahwa duduk iftirash ataupun duduk tawaruk itu bukan rukun. Tata caranya itu bukan rukun. Andai kata kemudian di rakaat yang terakhir ketika akan melakukan duduk tawaruk itu tidak memungkinkan sehingga duduk iftirash itu tidak masalah. Lebih berat kalau konteksnya kemudian pas ketika kita sholat kita memberikan kesempatan kepada syaitan, ya kan? Memberikan kesempatan kepada syaitan di celah-celah antara kita itu melaksanakan sholat. Lebih berat mana kita memberikan celah kepada syaitan atau kita tidak melakukan yang bukan rukun? Tentu lebih berat memberikan celah kepada setan. Atau jangan-jangan kita ikut mengatakan biarkan setan biar ikut sholat. Atau mungkin kita ngomong begitu juga. Nah, ini sudah kita sampaikan. Kita lanjut ke nomor 11 ya. Nomor 11 itu ada khuruji minal masjid ba'dal adzani illa li'udhrin. Tidak keluar dari masjid ba'dal adzani illa li'udhrin, setelah dikumandangkan adzan kecuali karena ada uzur. Jadi kalau sudah adzan itu secara hukum Rasulullah melarang kita keluar dari masjid kecuali kalau memang betul-betul ada uzur syar'i, mungkin BAB, mungkin BAK, itu guru. Tapi kalau tidak ada uzur apapun, kalau sudah azan dikumandangkan dan kita sudah di dalam masjid, secara hukum Rasulullah melarang untuk keluar dari masjid. Antara adzan dan iqamah itu di antara waktu yang mustajabah. Jangan membuat kegaduhan di antara adzan dan iqamah sehingga mengganggu jamaah yang lain. Gunakan antara adzan dan iqamah itu untuk mengajar kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan niatkan untuk beriktikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan gunakan antara adzan dan iqamah itu untuk berbicara tentang hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi mengganggu orang yang lain. Ketika ada Rasulullah SAW itu sholat, kemudian ada orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang cukup keras, maka Nabi Muhammad SAW malah menasehati, jangan melakukan itu karena itu mengganggu Rasulullah Muhammad SAW. Ada orang di antara adzan dan iqamah itu baca Al-Quran begitu kencangnya sehingga orang yang sholat sunnah, orang yang berdoa itu terganggu. Itu tidak boleh. Kalau baca Al-Quran saja sama Nabi dinasihatin tidak boleh, apalagi bukan membaca Al-Quran. Karena saya seringkali menemukan
antara adzan dan iqamah itu ngecepret dewe-dewe. Iya, ngecepret dewe-dewe. Ibu-ibu tidak ada tadi ngecepret antara adzan dan iqamah? Gak ada ya? Gak ada. Kalau bapak-bapak ada ya? Dikandani sing apik le wong sing seneng ngecepret. Bila perlu bawa lakban dari rumah. Bila perlu bawa lakban dari rumah. Dilakban saja mulutnya supaya tidak ngecepret antara adzan dan iqamah. Beri kesempatan saudara kita untuk melakukan munajat, melakukan berdoa, melakukan sholat antara adzan dan iqamah. Demikian juga pas ketika ada kajian semacam ini. Ketika ada kajian semacam ini, beri kesempatan saudara-saudara kita yang memang ingin serius untuk mendengarkan kajian. Jangan diganggu dengan ngecepretnya jenengan, sehingga kemudian ngecepretnya jenengan mengganggu saudara-saudara yang ingin betul-betul serius untuk melakukan kajian. Kalau ngecepret di dalam kajian lebih baik gak usah ngaji, gitu aja kalau saya. Ya, karena kasihan yang lain yang ingin serius untuk melakukan mendengarkan kajian. Dari Abi Sa'sa'i Al-Muqaribi, beliau mengatakan sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ra'a rajulan yajtazu al-masjidah kharijan ba'da al-adhan faqala amma hadha faqad 'asa Abul Qasim. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu melihat ada seseorang yang keluar dari masjid setelah adzan itu dikumandangkan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan amma hadza, adapun orang ini faqad 'asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat, ya, bermaksiat membangkang dari perintahnya Abul Qasim. Abul Qasim itu adalah laqab kunyah dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak boleh. Saya simpulkan keluar dari masjid setelah adzan berkumandang itu tidak boleh kecuali ada uzur syar'i. Uzur syar'i itu bukan dibuat oleh kita, tapi uzur syar'i itu dibuat oleh syariat. Nomor 12 ini juga penting. Ada memururi baina yadayil musalli. Jangan melewati di depan orang yang sedang sholat. Dosa besar. Kenapa saya mengatakan dosa besar? Karena di situ ada kalimat lau ya'lamu al-marru baina yaday al-musalli madza 'alaihi. Andai kata orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu mengerti madza 'alaihi, madza 'alaihi, apa yang konsekuensinya harus ditanggung, maka lakana ayati fa'arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Dia ketika dia berhenti selama 40, tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW 40 itu 40 hari kan, 40 tahun kan, 40 bulan tidak. Jadi Nabi hanya mengatakan arba. Orang itu berhenti selama 40 itu lebih baik, ya, menunggu selama 40. Kita buat 40 hari kita lebih enak. Orang itu menunggu selama 40 minggu, 40 hari bawahnya. Menunggu itu lebih baik bagi dia daripada dia itu berjalan melewati di depan orang yang sedang sholat. Itu. Makanya memang ada perintah dari Nabi Muhammad SAW, kalau sholat itu gunakan sutra. Kalau sholat itu gunakan sutra. Apa sutra itu? Pembatas. Saya mengatakan bahwa tidak cukup sutra itu adalah sajadah. Saya mungkin termasuk yang berbeda dengan yang lain. Dan saya lebih cenderung pada posisi sutra itu bukan sekedar sajadah. Sajadah itu kan cuma alas untuk kita sholat. Kita amati di sini hadisnya. La tusalli illa ila sutratin. Jangan kamu sholat kecuali kamu itu menghadap ke sutra, pembatas.
Saya menyebut bahwa pembatas ini saya tidak akan meributkan apakah dia wajib, apakah dia sunnah. Tapi ini adalah perintah dari Nabi supaya kita itu kalau sholat ada pembatas sebagai tanda bahwa kita itu sholat. Lah nanti kita lewatnya itu melewati orang yang sholat itu di luar pembatas yang kita buat. Makanya kemarin sudah saya bahas, kalau masuk ke masjid dulukan shaf yang terdepan. Kalau umpamanya kita sholat tahliyah setelah sholat 5 waktu berjamaah, jangan menempati tempat sekiranya itu rawan untuk dilewati orang. Jenengan berdosa karena telah memberikan kesempatan kepada orang untuk melewati jenengan yang sedang sholat. Kecuali kalau jenengan memasang sutra dan orang itu paham sutra itu maksudnya apa, dan dia kemudian akan melewati di luar sutra yang dipasang. Nabi bilang jangan sholat kecuali menghadap ke sutra. Wala tada ahadan yamurru baina yadayk, kata Nabi. Dan jangan sekali-kali membiarkan seseorang itu lewat di depanmu. Jadi kalau ada orang yang sholat, kok dilalah ada orang yang mau lewat di depannya, maka hendaklah dia itu menghalangi pakai tangan dulu, tidak apa-apa. Dihalangi pakai tangan dulu, tidak apa-apa. Kalau umpamanya dihalangi seperti ini, dia ngotot, maka kata Nabi, fa'in aba faltuqatilhu. Maka kalau dia memang menolak untuk ditahan itu ya dipukul. Saya tidak menerjemahkan dibunuh loh ya. Sebenarnya kata-kata qatala yuqatil atau qatala yaqtulu, qatala yaqtulu atau qatila yaqtalu itu mempunyai makna membunuh sebenarnya. Tapi yang dimaksud oleh para ulama itu adalah bisa mempunyai makna pukul. Jenengan pas ketika sholat ada orang lewat, jenengan tutup pakai tangan begini. Kok ngeyel ya? Pelit aja tidak apa-apa. Kenapa? Itu syaitan. Itu adalah syaitan. Nah, ini hadis Rasulullah Muhammad SAW. Tapi biasanya ini yang mohon maaf, hadis ini biasanya yang melakukan secara konsisten itu dari teman-teman salafi, jenengan Ahmad. Di orang-orang Muhammadiyah, apalagi di teman-teman NU itu untuk pakai sutra ini begitu gak konsisten. Untuk shop yang rapat itu yang konsisten itu teman-teman salafi. Untuk sutra semacam ini yang konsisten melakukan teman-teman salafi. Di Muhammadiyah salah kadang shop yang juara cara seperti itu gak rapat. Kemudian sutra ini juga begitu. Mungkin karena nggak ngaji atau bagaimana kira-kira. Atau mungkin sudah ngaji tapi lupa. Atau mungkin memang pas ketika ada orang ngaji kemudian senden sebujung perlu mantu-mantu, akhirnya kemudian tidak masuk biasa. Ya. Kenapa kok boleh dipukul Pak Inna ma'ahu al-qarin? Karena dia itu sebenarnya adalah bersama dia itu adalah syaitan. Jadi itu Pak. Kemarin ada yang tanya sama saya, Pak, gimana kalau yang lewat itu adalah anak kecil, Pak? Nah ini repot ini. Oh, jenenge anak cilik piye? Ada anak kecil, Pak. Apakah anak kecil itu kita biarkan atau tidak? Dan jenengan kalau ada anak kecil itu dicarno apa piye? Dicarno aja. Saya hanya ingin mengatakan, jenengan yang mempunyai anak kecil yang diajak untuk melakukan salat jamaah tetap harus mengkondisikan. Harus tetap mengkondisikan anak-anak itu. Sambil kita bina. Bukan dibinasakan, tapi dibina. Karena di masjid tertentu itu sama anak kecil itu begitu kewarangnya nauzubillah sampai diketak terus. Begitu diketak akhirnya waktu nama tuane akhirnya gelut ya wong tuane. Ya, jangan seperti itu kepada anak-anak. Anak-anak itu ya kader kita. Kalau maunya kita sudah wafat mati, yang meneruskan agama mereka. Jangan sampai kemudian mereka trauma untuk datang ke masjid. Tetap proporsional, dia tetap dibina, tetap didampingi, tapi jangan terlalu ekstrim kepada anak-anak. Namanya anak kecil itu yang begitu itu. Jenenge arek cilik
ngomong rame itu biasa, jenenge arek. Tapi lek wis tuwek cepret. Apa itu Mak? Aku mari ngomong wong tuwek cepret kok ono. Apa protes apa ya apa gitu. Kalau ada anak kecil sing rame ning masjid, namanya anak kecil, mereka itu akalnya masih belum sempurna. Tapi lek orang tuwek wis gede, apa meneh umure wis dhuwure piro umure. Wis tak gawe kotak puluh ngono ya. Lah kok ngecepret itu jenenge ya apa modelnya ngono. Dikapakno sing penak gitu. Ya, apa digawak lakban dulu ya. Saya pernah itu ngaji di masjid itu. Jadi setiap kali ada ngaji, mesti kocok-kocok itu dijak ngomong. Kocok itu sekali bisa. Jadi para mana dijak ngomong. Ya. Tak sendiri sepisah sepidu ya sih gak ngomong soe. Jak ngomong. Jadi orang itu akhirnya duduk di situ malah gak nyaman. Dia pinginnya itu mendengarkan kajian, tapi orang mau ngiki mau cari tampil, mau iku ada ngaji mau iku Pak. Iya lah iya sesuai. Tahu mau minat masjid. Kalau memang tidak mau mendengar pengajian, wis mulai aja gak usah ngaji lah pokok. Senin depannya pas saya kesana orang gak orang tenanan. Ore balik ya, ore. Tapi setelah 1 minggu 2 minggu dia teko meneh. Saya teko meneh. Tak kita ini kan dulu. Ini bisa ngomong kancane orang. Tak kita ini meneh. Itu penyakitnya ibu-ibu itu. Iya, penyakitnya ibu-ibu. Iya, bapak-bapak iya ono, tapi ketularan ibu-ibu gitu. Ono biasanya ibu. Dokternya nanti bisa jadi salah paham dengan apa yang disampaikan. Di P2KK umum itu pernah, ya bukan ngecepret tapi ngantuk. Ustadznya itu mengkaji tentang masalah tohar, tentang najisnya anjing. Tentang najisnya anjing itu di dalam beberapa mazhab itu kan ada perbedaan pemandangan. Lawat bilang namanya jenenge arek ngantuk diasramakan 1 minggu full dengan kegiatan yang cukup padat. Akhirnya kemudian salah mendengar mungkin dilaporkan katanya ustadznya itu menghalalkan atau tidak menajiskan anjing. Setelah didudukkan dijawab omongan, ternyata pas ketika menjelaskan itu lagi ngantuk. Sama pas ketika kita ngaji baru mengecepret gak karu-karuan, baru ditakoni ngomong ngaji apa yang disampaikan pasti keliru sudah. Yang disampaikan, kenapa sepotong-sepotong ini dengarkan? Lah seperti ini saya bilang kalau qatiluhu. Tadi saya mengatakan antara membunuh atau memukul. Untuk ternyata yang diterima itu yang membunuh, dibunuh tenanan. Wah ini gak karu-karuan. Ya, jadi jangan sholat kecuali menghadap ke sutra. Kita buat pembatas. Pak hukumnya apa? Memang para ulama menyebut itu hukumnya sunnah. Tapi saya mengatakan tidak sunnah ataupun tidak wajib. Saya hanya mengatakan itu perintahnya Nabi di dalam rangka untuk memberitahu kalau kita sedang sholat. Kalau kita sedang sholat sudah memasang pembatas. Makanya di masjid-masjid yang lain itu kayak seperti Manarul itu kan mesti dikasih kayu kecil gitu ya. Di Al-Araf Saudi Ajar itu juga dikasih kayu kecil. Karena memang masjidnya seperti ini di Al-Araf itu. Banyak tidak ada pilar, sehingga orang itu untuk mendekat ke pilar itu lagi sholat akhirnya memasang itu. Nah, Rasulullah itu berdiri wakana yang ibu qariban minas sitrati fakana bainahu wa bainal jidari thalathatu adru'in. Nabi Muhammad itu berdiri ya dekat dengan sutra itu kurang lebih antara beliau dengan tembok itu berapa? Thalathatu adru'in, 3 dirham. Nabi mendekat. Rasulullah Muhammad SAW itu kalau sholat itu senengannya itu pembatasnya itu adalah tembok. Beliau mendekat ke tembok. Kalau kita mungkin ada pilar pakai pilar. Kalau memang tidak ada, ya pernah pas ketika tidak ada pilar, tidak ada tembok, Nabi apa? Idza shalla fi fadha'in laisa fihi syai'un yastatiru bihi
Apabila Rasulullah SAW itu sholat di tanah yang lapang, yang luas, tidak ada tembok, ya, fihi syai'un yastatiru bihi, tidak ada sesuatu pun yang beliau mengambil batas dari sesuatu itu. Gharza baina yadayhi hibbatan, maka Nabi itu menancapkan di depan beliau kayak semacam hibbah, sesuatu tongkat kecil itu ditancapkan oleh Rasulullah, ditaruh di depan beliau. Blok. Fasalla ilaiha wan nas wara'u. Kemudian beliau sholat menghadap pembatas itu, dan di belakang itu para sahabat sholat di belakang beliau. Itu loh Nabi. Dalam rangka untuk memasang pembatas itu Nabi sampai menancapkan namanya khirbah, semacam tongkat kecil itu ditancapkan. Blok. Nah, di situ urgennya di situ. Apalagi kalau saya lihat di masjid kita ini ya, di masjid kita ini tidak ada pilar, tidak ada apa. Bahagia kadang-kadang kemudian sholat di belakang, orang mau lewat jadi susah juga. Dan lebih baik kita menunggu, tidak melewati orang yang sholat selama berapa tadi? 40. Itu jangan motor yang lewat di depan orang yang sholat. Gitu ya, kata Nabi apa tadi? Lau ya'lamu al-maru baina yaday al-musalli madza alaihi lakana yaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yaday. Jangan sekali-kali melewati di depan orang yang sedang sholat. Dan orang yang sedang sholat itu pun juga jangan membiarkan orang itu lewat di depan dia. Jadi tidaknya tandanya itu adalah adanya sutor tadi, sutor. Lihat ya. Seharusnya kita memang perlu konsisten dengan sunnah-sunnah model begini. Rapat sholat kita konsisten, sutro kita konsisten, tidak melewati orang yang sedang sholat konsisten. Seharusnya begitu. Tapi memang ya itu tadi, orang di dalam menerima hukum agama itu berbeda-beda. Ada yang langsung plak diterima, konsisten dilakukan. Ada yang masih nyang. Nyang bisa. Wanita Ansor itu disebut oleh Rasulullah sebagai wanita yang terbaik. Kenapa wanita Ansor itu disebut sebagai wanita yang terbaik? Ayat-ayat hijab itu turunnya malam hari. Ayat-ayat jilbab itu turunnya malam hari. Pagi harinya wanita-wanita Ansor itu sudah pakai jilbab semuanya. Ngambil korden-korden yang semacam itu diambil dipakai untuk hijab. Itu wanita-wanita Ansor. Artinya apa? Begitu ada dalil jebret, dalilnya sahih jebret, para sahabat itu langsung akan dilakukan. Itu para sahabat. Jadi para sahabat itu nggak kaget ngomong, tapi begitu ada dalil langsung sami'na wa ta'na. Itu para sahabat. Beda dengan kita. Kita diberi dalil seret sejenak mana, dikasih dalil seret sejenak mana. Kayak Bani Israil persis. Bani Israil itu kan kalau wa'id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum bi quwwati wasma'u qalu sami'na wa asaina. Kita ini ngaji kadang-kala sami'na. Betul ya? Sami'na itu kan artinya kami mendengar. Tapi gandengannya bukan wa atokna, tapi gandengannya wa asaina. Ya bener krungu, bener mendengar, tapi orang digawe. Kebanyakan kita itu rata-rata semacam itu. Gak digawinya itu kenapa? Gak digawinya mungkin lupa masih mending. Gak digawinya itu karena tertidur masih mending. Ya. Tapi gak digawinya itu karena kesombongan itu tadi, nyenyang dan menolak dalil, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Jadi kan termasuk 1, 2, 3. 1 atau 2. Karena mungkin faktor lupa. Makanya kalau benar ngaji itu kadang-kadang diulang-ulang supaya ingat. Kita ngaji model begini nih. 1 minggu ke depan kira-kira masih ingat? 1 bulan ke depan masih ingat atau tidak? Insya Allah. Dilakoni apa orang? Dilakoni. Jadi kan tadi sholat dipepet pun tidak sikit. Sebagian lupa. Apa? Sebagian lupa. Sebagian lupa. Baik, apa-apa.
Pokoknya nek nyenyan itu yang repot. Nyenyan itu repot. Kayak itu kantor yang nyenyan. Berapa diskonnya? Mohon minta diskon juga. Baik, nomor 13. Ada munasjid dolati fil masjidi. Tidak mencari barang yang hilang di dalam masjid. Kalau ada orang yang mencari barang yang hilang di masjid, sunnahnya itu doanya adalah la radallahu alaika. Wis muga-muga Gusti Allah dak talekno. Sama dengan orang yang pas ketika dodolan transaksi di masjid, itu doanya doanya itu sunnahnya muga-muga bangkrut. Jadi memang yang namanya masjid itu bukan untuk itu, bukan untuk lupa. Kalau begitu, kalau ada barang yang ketinggalan hilang punyanya jamaah gimana? Saya menyarankan kalau di masjid-masjid yang lain itu ada papan pengumuman di masjid. Di sini kan ada papan pengumuman. Pasangnya pasang pengumuman, ditulis yang merasa kehilangan silakan hubungi takbir, itu saja cukup. Dan jadinya tidak boleh kemudian masuk ke masjid, kon ngerti jam tangan kuat. Awak ngerti jam tangan kuat, boleh takon jawaban kita semoga Gusti Allah gak balena itu. Sunnahnya malah justru mendoakan supaya barang itu tidak kembali. Itu. Ada orang kemudian di dalam masjid kemudian aku kedolonan. Piro regane sekian. Doanya apa saja? Muga-muga ora payu. Muga-muga ora payu. Itu sunnahnya memang begitu. Tidak boleh ada transaksi di dalam masjid. Tidak boleh untuk mencari barang itu. Makanya kadang-kadang saya mengkritisi. Sekarang mau pertanyaan. Pak, transaksi sama menawarkan sama atau tidak? Ada buklet, maunya ada buklet yang ditaruh di dalam masjid. Ternyata di balik itu, di belakangnya buklet itu ada promosi catering, promosi apa dan sebagainya. Itu termasuk atau tidak? Belum transaksi. Belum transaksi. Dalam bahasa Rasulullah itu ya betahu. Bagian dari transaksi. Ya, Rasulullah menyebut ya betahu itu di dalam bahasa linguistik bahasa Indonesianya ya betahu itu ya transaksi yang menawarkan. Dan memang di dalam masa Rasulullah dan para sahabat tidak pernah ada penawaran barang pun di dalam masjid, apalagi bertransaksi. Sehingga saya termasuk yang mengambil hukum untuk satu dariah dalam konteks suntik gitu ya, dan satu dariah dan berhati-hati di dalam konteksnya Imam Syafi'i, termasuk menawarkan barang di dalam masjid itu masuk kategori yang bertahu. Pernah saya protes di sebuah masjid itu dipasangkan di depan pintu masjid itu dipasang TV gitu ya. Itu ada penawaran, tak ada diskusi. Kira-kira gimana? Langsung dihilangkan. Karena masjid bukan untuk transaksi, apalagi jualan, menawarkan. Saya termasuk mengatakan bahwa menawarkan barang di masjid itu, meskipun belum ada transaksi, tapi dia sudah menawarkan. Ini harganya sekian, ini harganya sekian. Itu sama posisinya, tidak boleh kalau saya. Di buklet itu di belakang ada ditulis, ada promosi catering, itu podo wae namanya. Kalau menurut saya itu podo wae. Barang yang itu. Baik. Jadi lauya man sami'a rajulan yamsudu dhalatan fil masjid. Barang siapa mendengar ada seseorang yang mencari barangnya di masjid, ya. Barang siapa yang mendengar seseorang mencari barangnya di masjid, maka falyatul la radallahu alaihi. Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang ke kamu. Kenapa kata Nabi? Fa innal masajid dalam tubna dzalika. Karena memang masjid itu tidak digunakan untuk semacam itu, dibangun untuk semacam itu. Terakhir ada merusak di masjid. Tidak boleh meludah di dalam masjid. Tidak boleh meludah di masjid. Kalau umpamanya dia meludah,
dia harus betul-betul memberikan kafaratnya. Kafaratnya itu adalah membersihkan betul sampai bersih. Jadi Rasulullah pernah ada orang melihat ada orang itu melakukan mukhawamah itu mengeluarkan riak di masjid. Rasulullah di situ bahwa dibakar tak ikhmat wajah sampai wajah beliau itu merah, wajah beliau karena memang orang pantas lah. Dan juru masjid itu meludah. Dan pada waktu itu juga ada orang kencing dalam masjidnya Nabi Muhammad SAW. Baik, kafaratnya yang membersihkan sampai selesai. Nanti akan kita bahas bab adamu sholat Jumat atau bab Jumat. Nanti akan kita bahas. Ada yang didiskusikan? Yeah. Sama, baik. Jadi yang kedua itu termasuk seperti yang saya sampaikan tadi, tidak boleh. Lakukan saja di masjid. Kalau jenengan tanya, ada seseorang jual jilbab, dia memang jual jilbab di rumah. Pas ketemu di dalam masjid kok kemudian tanya, jual jilbab B. Maka etikanya orang yang jual jilbab ini, dia memberikan pengertian. Masjid bukan digunakan untuk itu, lebih baik dibicarakan di luar masjid. Keluar aja dari masjid kemudian dibicarakan masalah. Jadi orang yang punya jualan tadi ngajak di luar, ayo kita bicara di luar saja dan di dalam masjid, karena masjid tidak digunakan untuk jualan. Sama melelang pun juga sama, menawarkan. Jadi kita belajar. Pak, kalau umpamanya di halaman seperti itu boleh tak? Di Manado itu sempat saya bahas. Di situ kan ada marketnya, minimarket. Tapi saya bilang kemudian ada pertanyaan, kira-kira itu masuk kategori masjid atau bukan? Saya mengatakan bukan. Jadi memang di kalangan para ulama itu ada perbedaan tentang makna masjid. Ya, kalau menurut saya masjid itu yang memang yang dibangun ini, yang digunakan untuk melakukan sholat. Sementara yang tidak berbangun, halaman dan sebagainya, menurut saya itu bukan masjid. Maka saya bilang kemudian di mana Islam yang di situ ada minimarketnya, yang di wajah itu bukan masuk kategori masjid. Karena untuk pagar itu kan untuk keamanan saja, untuk keamanan dan bukan masuk ranah dalam masjid. Jadi kalau sudah di dalam masjid, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ini ada pertanyaan titipan lagi. Ada seorang imam tidak mengerti cara sholat suruh. Itu hukumnya menjadi imam bagaimana? Tidak mengerti cara sholat suruh. Itu hukumnya menjadi imam bagaimana? Secara fikih orang yang memang betul-betul tidak mengerti itu rufi al-qalam. Apakah yang dimaksud tidak mengerti ini berarti memang betul-betul tidak mengerti tentang sholat suruh? Kalau memang dia betul-betul tidak mengerti, tidak masalah. Kalau di dalam pembahasan fikih itu ada orang yang tidak menyetujui adanya sholat suruh karena dianggap sebagai hadis yang dhaif. Kayak di Masjid Al-Falah Gadang itu ada jamaah yang bilang kepada jamaah yang lain bahwa hadisnya tentang sholat suruh itu dhaif. Akhirnya ditanyakan kepada saya, dan saya sempat membahas cukup lama
di artikelnya para kibar ulama Arab Saudi. Termasuk Syekh Al-Utsaimin itu menyebut hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah sholat suruh itu hadisnya bersifat hasan. Hadisnya bersifat hasan karena ada syawahid-syawahid yang lain. Sehingga ketika kita menyepakati bahwa hadis itu bersifat hasan, maka masih boleh untuk kita lakukan. Jadi kalau orang itu memang tidak mengerti, namanya saja orang tidak mengerti, maka itu rufi al-qalam dan dia tetap sah menjadi imam sholat. Pak, bagaimana kalau dia itu menolak sholat suruh karena keyakinan dia secara penelitian hadis umpamanya, menurut dia itu hadis itu dhaif. Ini pun juga tidak mempengaruhi dia untuk menjadi imam. Ya, tidak mempengaruhi. Kecuali kalau dia kemudian sudah tahu ini hadisnya hasan, syawahidnya begini. Penelitian para ulama begini. Tapi dia tetap menolak. Nah, ini berarti dia telah menolak sunnahnya Nabi. Kalau orang itu sudah menolak sunnahnya Nabi, maka berarti sebagian kecil dia menolak ingkar kepada sunnah Nabi. Kalau orang model begini jangan dijadikan imam. Itu. Jadi maka memang konteksnya saya bilang sejak awal, saya katakan sejak awal bahwa yang berhak menjadi imam itu ya al-qauma aqra'uhum li kitabillah. Itu kan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang sama dalam konteks kemampuan Al-Quran, maka yang kedua fa'alamuhum bis-sunnah. Jadi yang memang orang jadi imam itu seharusnya juga mengerti tentang sunnah, sehingga dia pasti ketika imami paham sunnahnya kayak apa, dalil-dalilnya kayak apa. Baik, pertanyaan yang kedua, saya menjadi makmum sering ketinggalan dalam bacaan surat Al-Fatihah. Tulisannya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Pada rakaat yang ketiga dan keempat. Dan sepertinya bacaan imam tidak taktil, sudah diingatkan dalam taklim masih tetap. Imam yang seperti ini hukumnya bagaimana? Cara baca Al-Quran seperti yang sudah saya sampaikan dulu itu ada empat. Ada taktil, ada tadwil, ada hadr, dan ada tahqiq. Itu cara baca Al-Quran. Ini tempo, ini dari sisi tempo. Kalau untuk dari sisi langgan, itu ada yang menyebut 7 atau 8. Nahawan, ijaz, sobar, ras, bayati, syikan, jihakan, ada menambah dengan kurdi, ada yang menambah dengan kurdi. Nah, orang ketika dia itu bacanya tidak tartil, berarti dia masuk cara baca yang hadr atau cara baca yang tadwil. Selama makharijul hurufnya itu tidak rusak, tidak rusak, tajwidnya juga bisa ditempatkan dengan baik, maka baca Al-Quran dengan tempo yang tadwil itu tidak masalah. Hadr tidak masalah, selama tidak merusak makharijul huruf dan tajwid. Tapi biasanya orang itu kalau bacanya cepat, itu makharijul hurufnya sama tajwidnya bisa hancur berantakan. Tapi perintahnya Allah adalah warattilil Qur'ana tartila. Itu perintahnya Allah. Selama dia ini bacanya masih tetap makharijul huruf, kaidah-kaidahnya oke, tajwidnya oke, tidak masalah jadi imam. Lah ini yang menarik ketika ketinggalan bacaan surat Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Mungkin yang dimaksud ini bacanya terlalu cempot, sehingga dia tidak nututi untuk rakaat ketiga dan keempat untuk membaca Al-Fatihah. Nah, kalau semacam ini, kalau diiling bolak-balik sih kan iso. Ya, mufarokoh kalau saya mufarokoh tidak beriman kepada dia. Ini mungkin yang dimaksud adalah orang ini tidak tumanina, gitu. Bacanya cowok sehingga kita tidak bisa menuruti bacaannya di rakaat ketiga dan keempat. Kalau untuk rakaat kedua dan rakaat pertama dan kedua, saya dulu sudah sampaikan di sini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah,
Itu yang lebih afdal itu kan mendengarkan. Tapi kalau untuk rakaat ketiga dan rakaat keempat kita membaca Al-Fatihah karena dalilnya adalah la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tapi ternyata di rakaat yang ketiga dan rakaat keempat ini orang ini bacanya itu cepat, sehingga orang itu selalu tidak nututi Al-Fatihah. Padahal rakaat ketiga dan rakaat keempat itu kita tetap membaca Al-Fatihah. Imam semacam ini harus diingatkan. Tapi kalau imam seperti ini diingatkan sepacet aja, ya jadi kan tidak usah bermaklum kepada orang itu. Karena secara hukum, secara fikih baca Al-Fatihah itu adalah rukun daripada sholat. Makanya memang jenengan kalau jadi imam sholat isya umpamanya itu jenengan setelah berdiri dari rakaat yang kedua jangan langsung membaca Al-Fatihah. Beri jeda dulu. Kadang-kadang orang itu berdiri langsung baca Al-Fatihah, sementara yang di belakang ini kan baru berdiri kan, kita sudah selesai baca, di sini baru belum selesai kita rukuk, sementara di belakang kita. Kalau saya seperti itu, berdiri dari rakaat kedua, ketiga, saya berdiri, saya diam, setelah diam baru kemudian saya baca dengan bacaan yang tartil. Demikian juga di rakaat yang keempat, supaya apa? Untuk memberikan kesempatan yang di belakang itu, terutama salat zuhur sama salat asar. Woi, jawabannya. Kalau sebetulnya saya pernah salat begitu, semua orang ini saya mundur langsung mundur. Saya mundur kemudian mengulangi salat saya, tapi tidak di situ untuk imami kepada lawati. Dan itu sudah diingatkan bolak-balik, ya memang pastinya seperti itu. Gitu ya, itu mungkin yang dimaksud oleh beliau ini adalah sholatnya itu tidak tumanina terlalu cepat. Cukup kan? Oke, monggo. Terima kasih Ustaz. Maaf barangkali ini lupa, tapi karena kewajiban kita untuk mengingatkan, karena bulan kemarin Ustaz masih punya tentang syafaat Rasulullah Ustaz. Apa? Syafaat Rasulullah. Oh iya. Oke. Bahasan syafaat Rasulullah itu tentang tauhid. Tauhid itu bahasanya di akad yang ketiga. Oke. Jadi di sini saya dikasih materi dua. Untuk akad yang pertama bahas adab, bahas adabul Islamiyah, sahih adabul Islamiyah. Kalau akad yang ketiga bahas tauhid. Jadi makanya hari ini saya tidak membahas tauhid, nanti bahasnya nanti di akad yang ketiga di bab syafaat. Itu ya. Mungkin bertanya-tanya tuh, kemarin masalah syafaat, sekarang masalah sholat. Jadi begitu. Jadi kalau akad pertama kita bahas masalah adab, dan kalau akad yang ketiga baru membahas tauhid. Saya kira cukup ya. Ini ya, mudah-mudahan tidak ada bayangan konsumsi di sana. Salah apa? Ya aku mengeluh oleh pas masa indok kali ya belum. Pas masa indok gitu. Kalau kayak ini petok. Ya mudah-mudahan masa indok kami mau pengajian. Betul pada pengajian. Dok-dok ini sibuk dengan konsumsi akhirnya ilmunya nggak masuk, itu kan juga kasihan juga. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Engkau barang-barang dok-dok pas ketika sholat tidak sesuai dengan yang disampaikan. Loh, sana kok ngomong? Aku nanti pas mau cek hidup ya, pas mau cek hidup. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika